Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Samsung A71 ya, atau Samsung SM-A715F ya teman-teman ya. Bisa dilihat seperti ini tampilannya. Nah ini ya teman-teman ya, untuk tipenya ya, pada stiker belakangnya Samsung SM-A715F DS ya. Jadi kata orangnya nggak tahu kenapa tiba-tiba apa ini layarnya gelap ya teman-teman ya, atau mati lah gitu ya. Jadi kalau dicas itu hanya ada getaran saja. Oke, di sini kita akan membahasnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasinya. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjutnya jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ini kita hidupkan juga nggak ada respon sama sekali ya teman-teman ya. Namun di sini ada seperti getaran gitu ya teman-teman ya, walaupun dicas juga hanya ada getaran, namun layarnya tidak tampil, nggak ada tampilan untuk pengecasan. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Oke, apakah HP ini terjadi kerusakan pada LCD layarnya atau mesinnya ya teman-teman ya? Pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Untuk penanganan pertama sebelum kita bongkar ya, kalian bisa gunakan metode tombol kombinasi ya teman-teman ya. Di saat HP kita itu layarnya gelap ya, kalian bisa tekan secara bersamaan volume atas atau bawah dan diikuti tombol power ya. Namun karena di HP ini tetap saja gelap, sudah kita lakukan penekanan tombol kombinasi, jadi harus kita buka dulu ya, harus kita bongkar. Nah ini kita keluarkan dulu untuk SIM tray-nya. Oke, selanjutnya bisa kita buka pada back covernya ya. Kebetulan di sini sudah kita buka ya. Untuk cara membuka back covernya itu sangat mudah sekali. Kita bisa menggunakan alat seperti ini atau plastik digunting gitu ya, seperti apa ya, seperti bekas wadah baterai itu ya, dikasih minyak kayu putih biar lebih mudah ya teman-teman ya untuk pembukaan back covernya. Oke, kalian bisa gunakan plastik PP gitu ya yang digunting, atau menggunakan plat seperti ini dikasih minyak kayu putih biar lebih mudah. Oke, di sini sudah kita buka ya, hanya biar gambaran saja biar teman-teman bisa untuk membukanya, untuk mengetahui untuk cara pembukaannya teman-teman ya. Oke, jika sudah terbuka seperti ini ya, kalian tinggal lepaskan saja. Pokoknya tetap hati-hati ya teman-teman ya untuk pembongkarannya, karena di bawah back cover ini ada fleksibel menuju PCB cas bawah ya teman-teman. Oke, nah ini bisa dilihat seperti inilah tampilan setelah kita buka untuk HP Samsung A71 ya. Oke, selanjutnya setelah terbuka back covernya, kita bisa buka bautnya ya. Di sini kebetulan sudah kita buka bautnya, jadi tinggal kita lepaskan semua teman-teman ya. Oke, untuk cara melepas setelah kita buka back cover ini sangat mudah, tinggal kita lepaskan saja frame belakangnya teman-teman ya, atau apa ini ya, frame ya teman-teman ya, namanya frame belakang dari HP Samsung. Kita lepaskan melalui celah dari SIM tray seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita gunakan kuku saja. Kalau baut-bautnya sudah dilepaskan, ini sangat mudah untuk pembukaannya ya. Tetap pelan-pelan, jangan sampai dipaksa, nanti bisa patah ya, karena ini lumayan tipis untuk frame belakangnya nih teman-teman ya. Oke, bisa dilihat sudah terbuka, seperti inilah tampilannya setelah dibuka ya. Dan selanjutnya bisa kita lepaskan semua fleksibel dari konektor baterai ataupun fleksibel yang menuju ke bawah ya. Ini kita geser dulu. Nah ini kita lepaskan dulu ya, konektor baterai fleksibel ataupun dari LCD nya. Nah ini konektor baterainya, ini fleksibel menuju PCB cas, kita pasang lagi setelah kita lepaskan. Oke, dan yang bawah ini ya, ini bagian bawah ini adalah LCD nya, fleksibel atau konektor dari LCD nya, kita lepas lalu kita pasang lagi ya. Siapa tahu jatuh terus terlepas gitu ya teman-teman ya. Jadi kita lepaskan lalu kita pasang lagi dan kita tes dulu ya teman-teman ya, apakah ada reaksi setelah kita lepaskan seperti ini. Kita coba saja dulu, kita hidupkan setelah kita lepaskan lalu kita pasang lagi ya, atau bisa kita tes, kita cas ya teman-teman ya, apakah ada tampilan atau tetap gelap. Oke, bisa dilihat tetap gelap, nggak ada respon sama seperti tadi ya teman-teman ya. Berarti sudah dipastikan ini kemungkinan berada pada LCD ya kerusakannya, atau layarnya teman-teman ya. Nah ini sudah kita caskan namun tidak ada gambar juga ya. Oke, sekarang kita tes ya teman-teman ya, menggunakan LCD baru, apakah ada tampilan kalau kita tes menggunakan LCD baru. Kebetulan ini sudah kita belikan ya teman-teman ya untuk LCD nya, makanya tadi sudah posisi kita bongkar ya. Dan kebetulan ini kita dapat merek Super Sky ya teman-teman ya, ini LCD KW ya,
karena kalau yang asli atau yang support fingerprint atau sidik jari itu lumayan mahal ya teman-teman ya. Di sini kita belinya di toko langganan kita ya, bukan di toko online ya teman-teman ya. Bisa dilihat untuk tampilan LCD-nya seperti ini. Soalnya kalau yang support fingerprint atau sidik jari itu sangat lumayan mahal ya teman-teman ya. Jadi ini kita beli yang KW teman-teman ya. Tentunya sangat jauh perbedaannya karena ini enggak support fingerprint atau sidik jari teman-teman ya. Jadi kalian kalau mau beli ini enggak support fingerprint atau sidik jari, jadi nggak bisa untuk login atau masuk m-banking via sidik jari teman-teman ya. Oke, ini kita lepaskan dulu, kita pasang yang baru nih teman-teman ya. Kita tes apakah dia hidup kalau kita pasang menggunakan LCD yang baru ya. Oke, kita cas apakah ada tampilan. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya, mengecas berarti sudah dipastikan ini kerusakan berada pada LCD-nya teman-teman ya. Jadi memang sangat rawan sekali ya untuk LCD di Samsung ini teman-teman ya. Jadi kalau ada kendala itu biasanya dia langsung gelap layarnya teman-teman ya, kalau ada kerusakannya. Soalnya ini kalau yang ori itu sangat mahal sekali. Nanti jika kalian minat atau penasaran dengan harganya bisa cek di deskripsi ya teman-teman ya. Untuk yang support fingerprint ataupun yang KW bisa dilihat, ini adalah Samsung Galaxy A71 ya teman-teman ya. Oke, setelah hidup nanti selanjutnya bisa kita tes dulu. Jika sudah dipastikan normal baru kita pasang ya. Kita percepat saja proses loadingnya. Oke, di sini sudah hidup ya teman-teman ya. Kita cek untuk tipenya ya ataupun kecerahannya juga ya, seperti inilah untuk kualitas gambarnya teman-teman ya. Namanya juga yang KW ya, jadi perbedaannya itu sangat jauh. Nah, ini untuk tipenya teman-teman ya, Samsung A71 ya. Untuk kekurangan LCD KW ini selain tidak support fingerprint, dia secara fisik itu lebih tebal ya teman-teman ya. Jadi kita harus lebih hati-hati untuk cara pemasangannya nanti ya teman-teman ya. Ya serapi mungkin, diusahakan serapi mungkin untuk cara pemasangannya ya, karena lebih tebel ya ini ya teman-teman ya. Oke, ini kita tes dulu untuk touchscreen-nya teman-teman ya. Cara ngetesnya sangat mudah sekali, bintang pagar 0 bintang pagar maka akan tampil seperti ini. Kita isi semua, jika dia normal ya bisa keisi ya teman-teman ya. Namun jika dia touchscreen-nya atau layar sentuhnya rusak itu biasanya ngacak. Oke, jika sudah dipastikan normal bisa kita pasang-pasang semua ya. Oke, kita pasang serapi mungkin. Pokoknya untuk cara memasangnya tetap hati-hati, jangan terlalu ditekan nanti ya teman-teman ya. Biar pemasangan rapi kita harus mempresisikan dulu serapi mungkin karena tebal ini ya untuk LCD-nya. Selanjutnya kita matikan dan kita pasang-pasang, kita lepaskan LCD yang lama ya. Oke, kita matikan, selanjutnya bisa kita lepaskan LCD yang lama lalu kita pasang semuanya. Kita bersihkan dulu untuk frame-nya ya. Oke, kita lepaskan semua dan nanti kita bersihkan frame dari sisa-sisa lem ya teman-teman. Oke, kita percepat saja prosesnya teman-teman ya, untuk proses pelepasan LCD yang lama dan pembersihan frame dari sisa-sisa lem ya teman-teman. Oke, kita percepat saja biar tidak kelamaan. Oke, kita lepaskan LCD yang lama, kita percepat lagi ya. Oke, setelah terlepas selanjutnya bisa kita bersihkan dari sisa lem ya teman-teman ya. Kita bersihkan framenya dari sisa lem. Untuk membersihkan frame dari sisa lem atau tulangnya dari sisa lem kita bisa menggunakan pinset ataupun cutter ya teman-teman ya. Oke, cara membersihkannya sangat mudah ya teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan pinset seperti ini ya. Ini hanya contoh saja seperti ini. Saya yakin kalian bersihnya lebih bersih ya. Biar tidak kelamaan kita percepat saja proses pembersihannya. Oke, setelah kita bersihkan seperti inilah dan kita bisa tes pada LCD-nya, kita pasang ya teman-teman ya. Kita harus tahu seberapa ketebalannya atau jaraknya ya. Apakah terlalu tinggi untuk ketebalannya atau selahnya. Nah, ini bisa dilihat sangat tebal sekali ya teman-teman ya. Jadi kita harus memberi lem agak lumayan tebal ya. Oke, jadi nanti harus serapi mungkin untuk cara pemberian lemnya ya teman-teman ya. Nah, ini ya sangat tebal sekali. Oke, bisa dilihat ya, ini LCD KW, jadi kalian harus berpikir dulu jika akan membeli LCD ya. Tentunya ini juga tidak support fingerprint. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang ya.
pastikan sangat bersih atau sebersih mungkin untuk pembersihannya ya, dari sisa lem-lem ya teman-teman ya. Nah ini sangat tebal sekali, jadi kita harus serapi mungkin dan hati-hati untuk penekanannya karena sangat rawan sekali ya pada penggantian LCD Samsung ini teman-teman ya. Oke ya, tentunya sebelumnya kita juga sudah konfirmasi teman-teman ya kepada pemiliknya, mau yang support fingerprint ataupun yang KW biasa ya. Jadi kata orangnya yang penting bisa hidup dulu ya teman-teman ya HP-nya ya. Oke, selanjutnya bisa kita pasang-pasang ya, dan kita bersih-bersihkan dulu stiker ataupun plastik dari LCD-nya ya. Kita bersihkan, kita lepas-lepas segel ataupun plastik pelindung dari LCD-nya. Selanjutnya bisa kita kasih lem juga ya. Nah ini kita bersihkan semua, kita lepaskan semua plastik-plastiknya teman-teman ya. Ini kita hilangkan dulu atau kita buang segel LCD-nya. Jika sudah kita lepas seperti ini tentu garansinya sudah tidak ada teman-teman ya. Oke, kita lepaskan, selanjutnya bisa kita kasih lem. Disarankan harus lebih hati-hati teman-teman ya untuk pemasangan dari LCD KW Samsung A71 ini ya, karena sangat tebal sekali untuk merek Super Sky ini teman-teman ya. Oke, kita lepaskan perekatnya atau double tipnya di belakang fleksibelnya, hati-hati ya. Selanjutnya bisa kita rekatkan atau kita pasang. Setelah LCD siap lalu kita kasih lem ya teman-teman ya, dan kita kasih lem juga pada tulang atau frame dari HP-nya ya. Oke, kita kasih lem dulu pada LCD-nya sedikit saja, yang penting merata dulu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih lem tipis-tipis saja, yang penting merata. Ini untuk membasahi biar lebih mudah untuk saat perekatan pertama ya teman-teman. Oke, hanya kita kasih lem sedikit-sedikit saja seperti ini pada LCD. Selanjutnya juga pada tulangnya atau frame dari HP-nya ya. Oke, kita percepat proses pemberian lemnya sedikit saja, yang penting merata. Kita kasih lem juga pada tulangannya ya, yang penting merata saja, sedikit-sedikit saja, yang penting merata ya, jangan terlalu banyak nanti bisa melebar masuk ke LCD-nya teman-teman. Oke, kita percepat lagi. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang, pastikan presisi jangan sampai miring pada fleksibelnya teman-teman ya, fleksibel LCD. Dan jika nanti tadinya ada yang melebar itu bisa kita rapikan menggunakan pinset ya untuk lemnya ya, biar tidak terlalu banyak. Dan di tahap pemasangan konektor LCD ini harus lebih hati-hati teman-teman ya untuk penekanannya, ini sangat bahaya sekali di tahap ini ya. Jangan sampai kalian tertekan terlalu kuat di bagian bawah, apalagi kita lupa misalnya pakai cincin ya. Oke, penekanannya harus lembut dan pas ya, jangan sampai miring ya. Oke, selanjutnya kita pasang-pasang semua karena sangat bahaya teman-teman ya di tahap pemasangan konektor ini ya. Kita nggak tahu nanti lupa tertekan ya terlalu kuat untuk penekanannya, bisa garis-garis ataupun ngacak ataupun bahkan pecah ya teman-teman, jika kita lupa di tahap itu tadi ya teman-teman ya. Ini sangat bahaya sekali. Oke, jika semua sudah presisi selanjutnya bisa kita pasang ya. Ini adalah pengeleman pertama ya, tahap pertama. Nanti jika ada yang masih bocor gitu ya teman-teman ya, kita bisa ulangi lagi teman-teman ya. Memang seperti ini, jadi kita harus lebih sabar untuk pemasangan pada LCD KW seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kalau kita kasih double tip itu menurut saya kurang kuat ya teman-teman ya. Double tip atau double foam itu ya teman-teman ya, memang tidak bocor tapi menurut saya kurang kuat ya, bocor cahaya lampunya gitu ya teman-teman ya. Maksudnya kasih lem pertama seperti ini memang agak kasar pertamanya, selanjutnya bisa kita bersihkan dan kita ulangi, kita lem lagi teman-teman ya. Kita urut-urut seperti ini saja, jangan terlalu kuat, dan kita kasih karet. Jika sudah kering baru kita ulangi lagi dan kita bersihkan, bisa menggunakan minyak kayu putih ya. Oke, selanjutnya kita pasang dan kita kasih karet. Selanjutnya kita langsung kasih baut ya teman-teman, kita pasang-pasang bautnya ya. Oke, kita percepat saja prosesnya. Setelah kita pasang-pasang dan kita kasih karet, selanjutnya bisa kita pasang-pasang bautnya teman-teman ya. Kita percepat lagi proses pemasangan bautnya. Selanjutnya setelah kering kita tunggu dan kita kasih lem lagi, kita rapikan lalu kita lap menggunakan minyak kayu putih.
Jika kita tes lagi, kita cek lagi ada yang bocor, bisa kita tambah lagi teman-teman ya, jika masih ada cahaya lampu yang bocor ya. Oke, kita percepat saja prosesnya. Oke, setelah pengeleman pertama kering, kita bisa melepaskan dulu karet-karetnya. Selanjutnya kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih dan kita cek apakah masih ada yang bocor cahayanya. Jika masih ada, bisa kita tambahin lagi lemnya. Selanjutnya bisa kita lem juga pada back cover belakang ya teman-teman. Oke, kita lepaskan dulu karetnya. Setelah pengeleman pertama kering ya teman-teman. Oke, kita percepat dulu sedikit. Oke, bisa dilihat seperti inilah hasilnya pengeleman pertama ya, ini ya. Nanti kita bersihkan dan kita cek lagi apakah ada yang bocor cahaya lampu dari LCD nya. Jika masih ada, kita bisa menambahkan lemnya serapi mungkin. Kita bersihkan dulu menggunakan minyak kayu putih biar tahu hasilnya pertama ya teman-teman ya. Baru kita cek, jika ada yang bocor kita kasih lem lagi. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah hasil pengeleman pertama ya, setelah kering seperti ini, setelah kita bersihkan. Selanjutnya jika masih ada yang bocor, bisa kita tambahkan lem lagi secara merata ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti inilah teman-teman cara mengatasi Samsung yang layarnya gelap ternyata itu LCD nya. Dan ini adalah cara pemasangan LCD nya ya, yang baik dan benar. Tentunya ini hasilnya sangat rapi ya. Tetap hati-hati karena memang rawan sekali untuk pemasangan HP Samsung A71 nya untuk LCD KW nya ya teman-teman ya. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Setelah kering baru kita kasih karet lagi, untuk back covernya juga kita pasang lagi dan kita kasih lem juga ya teman-teman. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.